Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Sumatera Selatan, kami kembali menjumpai Anda dalam Menyongsong Indonesia Maju segmen Zona Tadi. Kali ini bersama saya Roza Holila, tentunya kita akan membahas topik yang begitu menarik hari ini. Seperti biasa kita akan membahas dan hari ini kita akan membahas mengenai budidaya ikan yang ramah lingkungan. Nah ini tentu akan sangat bermanfaat untuk bagi pemirsa yang mulai berpikir untuk membudidaya ikan di rumah, di perkarangan rumah. Akan kita bahas bersama lebih mendalam dengan penyuluh perikanan Palembang, Bapak Roni Abriansa SSTPI. Selamat datang Bapak Roni di studio TVRI Sumatera Selatan. Ya, selamat datang. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Baik. Luar biasa sekali. Bapak, seperti program pemerintah kita sekarang ya, kita harus makan ikan seperti itu ya. Iya. Harus sehat. Harus sehat. Iya. Harus sehat dengan makan ikan. Kalau boleh tahu sebenarnya ikan ini kenapa nih Pak harus diwajibkan harus gimana gitu ya harus makan ikan? Ya dengan makan ikan ya Mbak ya. Dengan makan ikan itu tentunya kebutuhan protein hewani itu bisa tercukupi. Apalagi kandungan ikan sendiri banyak yang bisa kita raih. Salah satunya untuk anak-anak itu ada terkandung omega 3 yang bagus untuk tumbuh kembang otak. Kemudian ada kalsiumnya, kemudian ada vitaminnya. Itu salah satu manfaat dari makan ikan. Selain itu juga kita sebagai negara maritim ya harus dimanfaatkan banget ya Pak ya. Betul, potensi Indonesia negara kepulauan dengan luasan perairan yang begitu luas harus bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Untuk masyarakat menjadi Indonesia. Salah satu mata pencarian juga Pak ya. Betul. Baik. Nah ini kita hari ini akan membahas budidaya ikan yang ramah lingkungan nih Mas. Iya. Roza ingin tanya dulu nih, kita pengenalan dulu mungkin ya Mas ya. Yang ramah lingkungan itu seperti apa sih sebenarnya? Yang ramah lingkungan itu ya konsep budidaya yang tidak menimbulkan banyak dampak negatif. Dia bisa dimanfaatkan seefektif mungkin, semaksimal mungkin, mulai dari pemeliharaan sampai dengan nanti akhir pemeliharaan itu semuanya bisa dimanfaatkan. Bahkan limbahnya bisa dimanfaatkan. Oh gitu. Ya, itu sampai pembuangan hasilnya pun juga bisa dimanfaatkan. Berarti ini artinya juga ada nih ya Mas ya, yang tidak ramah lingkungan. Ada. Ada yang tidak ramah lingkungan, ada ya tanpa dengan perlakuan teknis yang sudah kita sarankan. Jadi ada perlakuan yang memang kita sarankan, ada perlakuan yang memang tidak kita sarankan. Tidak disarankan. Iya. Kalau menurut Mas Roni sendiri, kalau di Indonesia, terusnya di Kota Palembang Mas ya, nah ini apakah budidaya ikannya sudah semakin banyak yang ramah lingkungan atau harus masih banyak nih yang diberikan penyuluhan gitu? Baik, kalau untuk secara keseluruhan Kota Palembang, secara gambaran umumnya untuk sampai sekarang ya alhamdulillah teman-teman pembudidaya udah mulai menerapkan teknologi yang ramah lingkungan seperti itu. Jadi ya karena wilayah perkotaan, kami pun hadir di sini ada teknologi dengan mengupayakan wadah dengan lahan terbatas, yaitu dengan bak-bak terpal ataupun kolam bundar, dan lebih tepatnya mungkin familiarnya itu sekarang teknologi bioflok namanya. Bioflok. Iya. Ini trennya ya di Kota Palembang Mas. Iya, mungkin lagi ininya ya, lagi hitnya gitu. Ini juga Roza sering sih melihat di perkarangan rumah ternyata sudah ada nih bioflok itu ya, namanya bioflok seperti itu. Ini boleh dijelasin nggak sih Mas, sebenarnya bioflok itu yang seperti apa sih? Baik, bioflok itu sebenarnya teknologinya ya, Mbak ya. Nama teknologinya itu bioflok. Bioflok itu kita menciptakan bakteri yang menguntungkan bagi si ikan ini. Jadi kita ciptakan bakteri yang menguntungkan, nantinya bakteri itu bisa dimanfaatkan oleh si ikan. Contohnya kita beri makan bakteri itu, kita hidupkan bakteri itu, tapi bakteri yang menguntungkan. Sekali lagi catatannya bakteri yang menguntungkan. Nah, nanti si bakteri itu dimakan oleh ikan, dan itu akan bisa mengurangi tingkat pemberian pakan yang kita pelihara, ikan yang kita pelihara. Jadi lebih efektif dalam pemberian pakan. Kemudian juga nantinya
sisa air pemeliharaan itu bisa kita manfaatkan nih bagi yang masih ada perkarangan untuk tanam cabai sebagaimana yang gitu. dicanangkan oleh pemerintah untuk ketahanan pangan harus bisa rumah tangga itu menyediakan kalau bisa menyediakan kebutuhan pangannya sendiri. Contohnya cabai kan itu bisa mempengaruhi inflasi. Gitu. Jadi kalau pelihara ikan yang pakai sistem bioflok tadi, airnya nanti bisa dimanfaatin untuk menyiram tanaman cabai itu lebih bagus. Oke, baik. Ini artinya ada kolam ikan, di sampingnya juga ada pertanian juga, Mas ya. Terintegrasi ya. Oke, baik. Nah ini tapi mungkin pemirsa di rumah belum terpikir nih, Mas. Bioflok itu yang seperti apa sih, Mas, bentuknya? Oke. Bioflok itu seperti kolam bundar ya, Mbak ya. Untuk wadahnya dia kolam bundar. Kenapa kolamnya harus bundar? Karena nantinya di dalam pemeliharaan itu sistemnya pada tebar tinggi. Jadi 1 meter persegi itu bisa sampai 1.000 ekor ikan. Oh, banyak ya, Mas? Banyak. Okay. Nah, jadi kalau biasanya itu ada diameter 3, diameter 4. Nah, tergantung tinggal kita dikalikan saja. Kalau ada diameter 3 berarti 3.000 kita bisa tanam ikan di dalam satu wadah itu. Gitu. 3.000 ikan. Kenapa bundar? Karena kalau dia bentuknya persegi, nantinya ikan ini mengalami gesekan karena kan pada tebar tinggi. Dengan ada sudut nanti sisa pakan juga bisa menempel di sudut dan tidak termanfaatkan. Tapi kalau bundar tentunya dengan aerasi ya. Aerasi itu 24 jam. Aerasi dengan bundar maka si ikan itu akan berputar di situ. Dia tidak memiliki sudut. Nah, dengan tidak memiliki sudut ikannya bisa berkembang dengan baik tentunya dengan aerasi tadi 24 jam. Kemudian nanti ya kita ciptakan dulu vlognya itu kita ciptakan. Kita yang membuat bakteri. Tapi dengan catatan memang untuk pembudidaya yang pemula ya kami lebih intens gitu. Tapi bagi yang sudah familiar dengan budidaya yang sudah mengusahakan budidaya ikan ini lebih lama dalam kurun waktu yang lama itu bisa belajar dengan bimbingan juga gitu ya. Jadi bakteri itu diciptakan, kita pakai bakteri Bacillus, kemudian kita tambahkan molase, kita kasih garam, kemudian lagi kita campur bahan-bahan itu dan kita diamkan selama 7 hari sampai dengan 10 hari nanti itu terbentuk vlog. Kalau dia ada vlognya itu kayak ada bakteri ya, kayak ada mikroorganisme yang mengambang. Mengambang kelihatan nanti diambil pakai gelas jernih itu kelihatan berwarna kecoklatan. Ada bakterinya sudah. Ditambah tadi satu lagi ya bakterinya. Bakterinya itu berupa Bacillus gitu. Bakteri Bacillus probiotik. Probiotik. Berarti ini sama ya dengan bakteri yang sering kita konsumsi dari yogurt. Iya, gitu ya? Kurang lebihnya kalau ininya tuh ada untuk usus ya, yang baik untuk usus salah satu merek minuman yang baik untuk usus. Nah, itulah bakteri yang menguntungkan untuk manusia. Gitu. Tapi sekarang kita kasih ke ikan, bakteri yang menguntungkan untuk si ikan. Nah, kurang lebihnya konsepnya hampir sama lah, menimbulkan bakteri. Menimbulkan bakteri. Tapi dengan catatan jangan sampai bakteri itu berlebih. Makanya ada dosis-dosisnya. Ada dosis-dosisnya. Kita juga sesuai petunjuk teknis. Kalau dia berlebih justru menjadi amonia. Jadi si ikannya ya pada nggak sehat, Mas, ya? Nggak sehat dan mengalami kematian nantinya. Karena kan pada tebar tinggi tuh. Ya kayak kita dalam satu ruangan dengan pada tebar tinggi tentunya kan oksigen itu kan saling berebutan. Nah, makanya aerasi 24 jam. Aerasi itu seperti apa sih? Aerasi itu aerator itu, Mbak. Diberi oksigen. Oksigen yang ya aerator biasa kalau teman-teman mungkin pembudidaya juga mengusahakan ya yang di akuarium, aerator, tapi tentunya kalau dengan sudah wadah yang besar, wadah yang diameter 3, itu tentunya dengan pakai blower namanya, lebih besar lagi gitu, aerasinya lebih besar lagi. Oke, baik. Gitu. Ini berarti dalam satu kolam ini minimalnya berapa, Mas?
Minimal tebang tinggi itu berarti ya, dalam jumlah besar ya? Iya, makanya sesuai dengan diameternya ya, sesuai dengan meter perseginya. Untuk tanam tadi saya sampaikan pada tebar maksimal 1 meter persegi itu 1000. 1000. Jadi kalau kita punya kolam bundar ukuran 3 meter, diameter 3, itu bisa 3000. Itu ya maksimal ya, di angka maksimal. Cuman kalau mau diturunkan lagi untuk sebagai pembudidaya pemula ya boleh-boleh saja gitu. Jangan maksudnya tuh keinginannya besar biar dapat tambahan pendapatan yang besar, nantinya produksi yang besar. Tapi kan kita juga melihat aspek teknis gitu ya. Betul. Jangan sampai keinginannya tinggi tapi ternyata dalam pengelolaannya nggak pas. Betul. Gitu. Kalau tekniknya salah seperti tekniknya itu salah justru malah menjadikan kebaliknya gitu loh. Jadi banyak kematian ikannya Mas ya. Karena pada tebar tinggi oksigen juga harus hidup terus 24 jam. Oke, baik. Nah, berarti kalau kita ingin membuat bioflok ini memang betul harus ada pembinaan seperti itu Mas ya. Betul. Nah, ini kalau misalkan pemirsa TVRI yang ingin membuat bioflok seperti itu dan ingin mendapatkan pembinaan, ini bisa mengadu ke siapa nih Mas? Oh baik. Alhamdulillah kebetulan kami sendiri berprofesi sebagai penyuluh perikanan. Penyuluh perikanan di Kota Palembang ini jumlahnya ada 13 orang. 13 orang. 13 orang tersebar di 18 kecamatan di Kota Palembang. Nah, nanti bisa Bapak Ibu, ada juga kami berkoordinasi di Dinas Perikanan Kota Palembang untuk melakukan pembinaan. Kami sendiri di bawah Balai Riset Perikanan, Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Jakabaring Palembang. Jadi Bapak Ibu mungkin nanti yang mau usaha di pembudidayaan ikan ini khususnya bioflok mungkin bisa nanti berkoordinasi atau mencari informasi di penyuluh perikanan. Perikanan. Iya, di setiap kecamatan itu kami hadir, ada di 18 kecamatan di Kota Palembang. Oke, baik. Itu. Sudah tersebar ya Mas ya, artinya di Kota Palembang. Sudah tersebar. Nah, ini kalau kita ingin membuat bioflok itu apakah ada ikan-ikan tertentu atau semua ikan boleh nih Mas? Untuk teknologi bioflok lebih familiar sekarang kepada ikan lele dan juga ada ikan nila. Ikan lele dan ikan nila? Lele dan ikan nila. Kenapa hanya 2 itu saja? Untuk saat ini karena memang kalau di ikan yang jenisnya berbeda dari yang itu tadi, banyak faktor diantaranya kalau patin itu kan membutuhkan lahan yang besar. Gitu. Patin membutuhkan lahan besar. Kemudian kalau gurame juga membutuhkan kedalaman yang cukup dalam kalau dalam kolam gitu. Memang daya kembang ya atau daya pertumbuhannya nanti berpengaruh kalau diupayakan dengan komoditas lainnya. Kalau lele, alhamdulillah ya Kota Palembang luar biasa sampai dengan saat ini kebutuhannya sampai Palembang pun belum bisa pemenuhan dari pembudidaya ikan Palembang untuk kebutuhan Kota Palembang aja belum tercukupi. Oh, gitu. Malahan di stok juga didapatkan dari provinsi tetangga. Oh. Iya, Lampung itu bantu untuk kebutuhan Palembang. Oke, baik. Saking banyaknya orang makan lele. Makan lele gitu iya. Mas. Saya kira yang makan lele cuma di pecel lele di jalan aja ya gitu. Enggak ya ternyata. Okay. Lele luar biasa. Lele Lampung aja berdasarkan pengalaman yang kami dapatkan gitu. Kalau Lampung itu per malamnya aja paling tidak itu 6 sampai 8 ton. 6 sampai 8 ton? Iya, Lampung, stok Lampung masuk ke Palembang. Luar biasa sekali. Iya, itu makanya potensi lele luar biasa. Sangat luar biasa. Ya. Nah, ini juga bisa menjadi cuan-cuan ya. Betul. Oke, baik. Mas, ini menarik sekali. Kita akan membahasnya lebih dalam tapi kita harus jeda terlebih dahulu, Mas. Untuk itu pemirsa TVRI Sumatera Selatan, kami akan kembali dalam program Zona Tani. Tetaplah bersama kami.
Si pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Zona Tani dan kita akan menyambung pembahasan kita mengenai budidaya ikan yang ramah lingkungan. Tapi sebelum itu saya ingin mengajak pemirsa yang ada di rumah yang ingin bertanya langsung bersama Mas Roni. Boleh langsung menelpon kami di 0711 311 454 atau boleh langsung kirimkan pertanyaannya di WhatsApp kami di 0811 7871 974. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan kita bersama Mas Roni. Tadi juga sempat Mas Roni bilang ya bahwa saja bioflok ini dengan menumbuhkan bakteri-bakteri baik seperti itu. Nah, ini untuk pembuatan bakterinya seperti apa, Mas? Baik, untuk bakterinya sendiri tadi yang saya sampaikan kita memerlukan probiotik. Bakteri Bacillus itu dengan kadar 10 mili per meter perseginya, kemudian kita tambahkan garam krosok. Garam krosok itu 1 kilogram per meter perseginya. Garam krosok itu adalah garam tanpa yodium. Itu gunanya untuk air, menetralkan air. Terus ditambahkan molase. Molase itu ampas tebu. Gitu. Ampas tebu itu bisa juga kita gantikan dengan ya air gula ya, air gula. Yang jelas ada molase, bentuknya larutan seperti itu, dijual juga ada. Itu dengan kadar 100 mili per meter perseginya. Kemudian kita campurkan. Ada juga nanti kapur dolomit itu bisa pakai 50 gram per meter perseginya. Nah, kapur itu gunanya untuk penetral pH. Gitu. Kita campurkan bahan-bahan tersebut jadi satu dalam satuan meter persegi tadi ya. Campurkan jadi satu, dibuat larutan. Kemudian tentunya sebelum itu kita sudah mempersiapkan wadah budidayanya yang berupa kolam bundar tadi. Kolam bundar tadi ya monggo silakan, mungkin ukurannya bisa menyesuaikan gitu kan, ukuran meter perseginya atau diameter berapa gitu kan, silakan disesuaikan dengan ketentuan ukuran tadi. Itu airnya yang pasti airnya harus pH-nya harus bagus dulu. Yang sampai berapa tuh, Mas? 6 sampai 7. 6 sampai 7. Iya, pH-nya diukur dengan ya kalau untuk sederhananya di tingkat pembudidaya ataupun masyarakat umum ya bisa menggunakan kertas lakmus namanya. Ada kertas lakmus bisa dibeli di toko-toko kimia seperti itu. Diukur, ada biasanya bentuk kertas lakmus itu ada pembeda warna. Nanti ada parameternya di wadah kotaknya itu. Nanti bisa dilihat kisaran berapa tuh pH yang kita mau pelihara tadi. Sudah itu wadah sudah siap, aerasi. Aerasi tadi aerator atau oksigen. Itu wajib dinyalakan sebelum kita masukkan larutan vlog tadi. Nah, setelah semua tercampur aduk, masukkan semua larutan yang tadi ke dalam wadah yang sudah kita siapkan dan tunggu sampai 7 hari. Nunggu sampai 7 hari? Ya, tunggu 7 hari. Baru dia kalau bisa aktif gitu maksudnya? Iya, tapi tentunya kita melihat juga dengan gelas ukur tadi. Gelas biasa saja tapi bening. Gelas rumahan kita tapi bening. Kita lihat, kita ambil, kalau warna, tapi kan secara kasat mata sudah terlihat tuh warna kecoklatan, ada kemerahan kecoklatan. Dan kita ambil gelas, kita lihat ada tidak seperti bahasa umumnya masyarakat tuh kutu air kayak gitu. Nah, yang berterbangan, gitu ya, berterbangan di air itu. Kalau itu sudah ada, berarti kita udah siap untuk pelihara, masukin ikannya, benih ikannya. Baik, berarti penumbuhan bakterinya langsung ke dalam wadah kolam bundar tadi. Baik. Wadah kolam bundar tadi. Wadah kolam bundar tadi. Tapi Mas, kita kan biasanya kalau budidaya di kolam biasa itu biasanya nggak perlu pakai bioflok gitu ya. Nah, ini kenapa nih kalau misalkan budidaya yang di dalam kolam bundar itu harus menggunakan atau sebaiknya menggunakan bakteri tersebut? Sebenarnya gini, konsep bioflok ini kan kembali lagi ke
penciptaan atau pembuatan bakteri yang menguntungkan untuk ikan. Tentunya banyak faktor. Satu diantaranya itu bisa pada tebar tinggi. Dengan pada tebar tinggi itu keuntungan bisa lebih banyak. Kemudian juga umur pemeliharaan juga bisa lebih singkat. Oh gitu. Iya, karena kan makannya ditopang dari bakteri tadi. Oh baik. Iya. Tapi memang kita juga memberikan pakan tambahan. Nah, di satu sisi kita juga mendapatkan pakan dari bakteri yang kita tumbuhkan. Betul. Si ikan maksudnya kami, si ikan bisa mendapatkan makan dari bakteri yang kita tumbuhkan. Jadi biasanya kan kalau dalam kolam biasa, ini perbandingan ya, dalam kolam biasa per meter persegi itu tanam pada tebar ya, pada tebar ikannya lele ya. Ikan lele itu 75 sampai 150 gitu dalam per meter perseginya gitu. 150 ya, kalau ada juga yang punya punya keberanian bisa lebih dari situ ya, tapi standarnya segitu. Nah, kalau di bioflok kan maksimal bisa 1000. Bisa 1000 ya Mas ya, dalam berapa meter Iya, persegi itu? dalam 1 meter persegi bisa 1000. Jadi keuntungan itu memang lebih banyak ya, berlipat gitu. Tapi tentunya catatan dari kami, ini teknologi ini perlu pendampingan. Tidak semata-merta kami juga langsung memberikan kepada masyarakat yang mungkin pemula maksudnya baru mengawali betul, langsung menerapkan itu. Biasanya ya kita perlu butuh pengalaman. Jadi harus ada pendampingan, cara dalam pembuatannya juga gitu kan, dalam nanti pemeliharaannya juga, karena dicek rutin, kita cek itu, kita kita lihat perkembangannya seperti itu. Yaitu, dan juga memang salah satu andalan ya dari teknologi bioflok ini, untuk pergantian airnya itu minimal. Jadi karena kan di situ ada bakteri. Jadi kita kalau ganti air terus-menerus, bakterinya berarti mau dibuat lagi. Makanya berarti bakterinya juga membantu nih Mas dalam urusan perairannya juga airnya. Untuk perairan itu. Tapi tetap kita lakukan ada pengurangan air dalam masa pemeliharaan kurang lebih 3 bulan ya. 3 bulan? Iya, 2,5 sampai 3 bulan gitu. Itu ada pengurangan sedikit, nanti mungkin bisa kita tambahkan seperti itu. Oke baik, mungkin setelah ini kita akan membahas apa saja nih manfaat lainnya yang bisa didapatkan dari bioflok ini. Namun kita harus jeda terlebih dahulu Mas. Dan untuk itu pemirsa, kami akan kembali dalam Zona Tani, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Zona Tani. Kita akan menyambung pembicaraan kita bersama Mas Roni Abriansyah. Mas tadi sempat berbicara juga ya bahwasanya bioflok ini baik untuk dilakukan di perkotaan. Iya, seperti betul. itu. Nah ini untuk pembuatannya sendiri berarti menggunakan alat-alat apa saja Mas, bahan-bahannya? Iya, kalau untuk bioflok kembali lagi itu teknologi sebenarnya kolam bundar. Kalau di perkotaan ini kan dengan menggunakan terpal, dengan rangka kolam bundar. Jadi kalau mau buatnya itu ada rangkanya dulu, rangka dari besi, kemudian kita tambahkan terpal dalam bentuk bundar, bundar. Kemudian nanti ya dipersiapkan juga air masuk air keluar, maksudnya pembuangan ya, masuknya di sebelah mana, kemudian nanti di tengahnya itu, di tengah kolam terpal tadi itu harus ada pembuangan yang bisa kita kontrol. Jadi tinggal istilahnya cabut aja pipa pembuangan itu, air akan terkuras habis. Oh baik. Nah, dan diupayakan memang betul lokasi itu harus lebih tinggi dari pembuangan. Jadi airnya bisa keluar dengan sendirinya, tanpa harus tambahan biaya lagi kan. Kalau memang mungkin
bisa saja diadopsi, misalkan kami bisa pakai mesin Pak, ngurasnya bisa aja. Cuman kan kalau mesin berarti harus colok lagi listrik, biaya lagi gitu kan. Tapi kalau memang bisa diupayakan dalam kondisi tempat yang memang bisa mengalir, itu harus di kondisi yang lebih tinggi, nanti dia dengan mengalir dengan sendirinya. Ini mengganti airnya secara berkala atau bagaimana nih Mas? Setelah pemeliharaan, biasanya Setelah satu siklus 3 bulan. Oke. Iya, satu siklus 3 bulan itu baru bisa. Setiap 3 bulan baru diganti lagi airnya? Ya, untuk pemeliharaan selanjutnya baru kita buat lagi yang vlog tadi. Oh iya, ini berarti artinya ikannya udah dipanen juga nih 3 bulan? Udah dalam kurun waktu 2,5 sampai 3 bulan seperti itu. Maksimalnya 3 bulan seperti itu Mas ya? Dalam 3 bulan sudah menghasilkan 1.000 lele gitu ya? Iya, ya. Untuk per kilonya kalau penjualan ya, 1 kilo itu isi 7 sampai 8. 7 sampai 8. Kalau 1.000 berarti 1.000 bagi 8 berarti kurang lebih ya dapatnya kalau 10 hampir 80 kilo ya. 80 kilo. Ya, 1.000 untuk 1.000-nya ya. Untuk 1.000-nya. Baik. Nah ini untuk pemberian makanannya Mas ya. Kan kita ketahui bahwasannya kalau lele ini katanya bisa makan apa aja nih ya. Nah untuk budidaya dengan kolam bundar ini apakah makanan juga kita sisa-sisa makanan bisa dikasih atau ada makanan tertentu juga nih Mas? Baik. Kalau karena ini teknologi ya Mbak ya, jadi kita nggak bisa sembarangan. Makannya juga bukan seperti yang kita pemeliharaan kolam tanah konvensional biasanya. Ya makanya kita pakai pelet. Pakai pelet ya, pakai pelet. Kemudian juga tambahan dari bakteri tadi. Jadi kalau sisa-sisa makanan tidak dianjurkan untuk ditebarkan di kolam itu. Oke, baik. Tidak dianjurkan ya. Tidak bisa. Tetapi kalau misalkan budidayanya di kolam, apakah masih diperbolehkan sebenarnya Mas? Prinsipnya untuk keamanan pangan. Selagi itu dalam kondisi baik. Contohnya ya tidak busuk. Karena kan ikan mau dimakan oleh manusia. Kalau ikannya dikasih makanan yang busuk-busuk, makanan yang sisa-sisa, seperti itu kan pasti ada dampaknya untuk manusia nanti yang memakannya. Pasti ada dampaknya. Walaupun dalam jangka panjang. Jangka panjang nantinya baru berakibatnya gitu kan. Baik, berarti tapi ya si pembudidaya harus pintar lah sekarang. Harus pintar, jangan lagi mau yang busuk, yang apa, ikan juga mau, ya memang namanya ikan dikasih aja dihajar sama ikan gitu. Cuman kan kita harus berpikirnya demi keamanan pangan. Keamanan pangan. Iya. Karena yang konsumsi juga nanti pada akhirnya kita sendiri. Ini anak cucu kita. Anak cucu kita, generasi ya. Katanya ini Indonesia harus menjadi generasi unggul ya. Generasi emas ya. Oke, ini berarti salah satu caranya. Iya. Seperti itu. Nah ini berarti untuk budidaya yang dia di bawah peternakan ayam ini berarti tidak boleh lagi Mas? Kami tidak menyarankan itu. Sudah tidak menyarankan. Sudah tidak menyarankan. Tetapi kalau misalkan masih ada ditemukan seperti itu, apa nih tindakan pemerintah? Kami edukasi Mbak. Kami beri pengertian, semua tidak bisa semata-mata membalikkan telapak tangan. Tapi kami kasih pengertian, kasih masukan bahwasannya kegiatan yang seperti itu untuk dihilangkan, karena kembali lagi kayak yang tadi disampaikan, ayam di bawahnya ikan. Nanti kotoran yang dimaksudkan, kotoran ayam bisa dimakan oleh ikan, itu kan yang dimaksud. Nah itu kan kotoran, sifat kotoran gitu. Nanti ada aja yang menempel di ikan, kemudian kita konsumsi. Nah itu kita tidak sarankan. Dan kami di Kelautan dan Perikanan, Dinas Perikanan Kota Palembang, Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan, itu ada namanya CBIB, sertifikat CBIB, cara budidaya ikan yang baik. Itu sertifikat seperti itu Mas? Iya, bentuknya sertifikat. Nanti juga ada tim dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Perikanan Kota, seperti itu, untuk menilai layak enggak
si pembudidaya atau kelompok perikanan ini mendapatkan sertifikat ini. Itu cara budidaya ikan yang baik itu ya menerapkan prinsip-prinsip di dalam juknis CPIB itu. Misalkan salah satu contoh, usaha budidaya itu tidak bergabung dengan usaha peternakan. Misalkan kayak tadi, ayam, berapa radiusnya, itu diatur. Kemudian bahkan letak gudang pakan itu diatur. Oh, nggak boleh mendekati area perkolaman misalkan, lebih radius berapa, itu harus ada gudangnya, tersimpan dengan baik. Tujuannya apa? Ya tadi, kalau gudang tersimpan dengan baik, tertutup dengan rapat, pakan-pakan tadi, ya hama-hama seperti tikus itu kan nggak bisa masuk dalam situ. Kemudian kalau ada hama tikus masuk situ, nanti kotorannya masuk dalam pakannya dimakan. Seperti itu sampai detailnya seperti itu kita atur. Ada CPIB. Nanti ya teman-teman atau Bapak Ibu dari Dinas Perikanan Provinsi, Kabupaten Kota itu yang menilai. Sebenarnya sangat bermanfaat itu karena prinsipnya gini, CPIB itu kita menerapkan apa yang kita tulis dan kita menulis apa yang kita terapkan. Jadi semua itu tercatat dengan rapi. Mulai masuk nanti perkolaman juga dikasih label. Ini kolam 1, ini kolam 2. Kalau kita yang nggak biasa memang agak ribet. Aduh, banyak banget kayak gitu kan ininya aturannya. Tapi dengan kita menandakan atau melabelkan perkolaman ini, kita memudahkan kita. Oh, ini ternyata tanamnya bulan Mei, ini tanamnya bulan Juni. Berarti kita nanti jualnya yang ini dulu. Dengan melabelkan, dikasih label-label seperti itu, memudahkan kita sebenarnya. Betul. Nanti ada informasi juga di label tersebut, berapa pada tebar yang ada di kolam ini, berapa pakan yang sudah habis di kolam ini. Semua informasi tercatat di situ. Mas, iya. Memang agak sulit ya untuk kalangan masyarakat untuk menulis untuk itu, tapi kita harus memulai untuk kebaikan kita juga. Untuk kebaikan kita juga. Ya, gitu. Untuk pemula mungkin agak masih sulit seperti itu, tapi kalau dari penyuluh perikanan Palembang sendiri nanti akan ada pembinaan. Insya Allah kami bina untuk seperti itu. Kami laksanakan edukasi seperti itu. Oke, baik. Dan ini kalau misalkan kita ingin membuat biovlog di rumah, mungkin Roza ada sedikit perkarangan seperti itu Mas ya, ingin membudidayakan ikan. Nah, apa nih yang harus diperhatikan? Biasanya airnya. Ya. Oke, baik. Sumber air. Karena kenapa? Kita hidup manusia di alam seperti ini oksigen. Tapi kalau ikan itu air. Karena habitatnya di air. Seperti itu Mas ya. Iya. Airnya dulu. Sumber airnya dari mana? Gitu. Sumbernya. Jika perkotaan mungkin kebanyakan menggunakan perusahaan daerah ya, maksudnya air yang disuplai dari perusahaan air daerah gitu. Nah itu biasanya kan ada pengelolaan dulu sebelum didistribusikan ke rumah tangga. Maksudnya ada booster, mungkin airnya diolah, menggunakan larutan apa supaya jernih sampai ke rumah tangga gitu. Nah itu perlu kita treatment juga. Jangan langsung kita aplikasikan ke pemeliharaan ikan. Kita paling enggak mungkin adalah ya saya prediksi saja mungkin ada kaporitnya seperti itu kan untuk menjernihkan air. Jadi kita kalau air yang dari rumah tangga itu kita endapkan dulu aja. Kita endapkan kurang lebih 3-5 hari air itu. Nanti baru kan si kaporit turun tuh larutannya. Baru ambil bagian permukaan aja untuk kita letakkan di wadah pemeliharaan untuk kita yang pelihara ikannya di tempat pelihara ikan. Jadi yang air sudah endapan tadi buang aja yang endapannya tadi. Sisakanlah mungkin kurang lebih ya 10-15% lagi di air yang kita endapkan tadi untuk dibuang yang terdapat larutan kaporitnya. Jadi memang perlu treatment dulu dan kata saya tadi di awal pH, suhu
itu juga dicek. Sangat mempengaruhi Mas Sangat ya? mempengaruhi. Karena tempat hidupnya ikan air. Iya betul, dia berkembang dan bertumbuh di sana Mas ya. Iya. Nah ini kalau ngomongin tentang pH dan suhu ini sebaiknya di kisaran berapa Mas? Kalau pH 6 sampai 7, 6 sampai 29, kalau suhu di 29. 29? Iya. Oh, baik. Gitu. Berarti harus benar-benar dijaga dan diperiksa setiap Iya. hari? Pemantauannya harus Iya. berkala seperti itu Mas Berkala ya, paling enggak bisa di 2 hari seperti itu nggak apa-apa. Oke baik, nah itu yang perlu diperhatikan pemirsa adalah air yang pertama ya. Nah ini kalau di lapangannya Mas, ketika sudah dilaksanakan nih, nah ini yang sering menjadi catatan atau sering menjadi temuan kita di lapangan, yang sering menjadi kesalahan masyarakat dalam membudidayakan ikan menggunakan bioflok ini apa nih Mas biasanya kesalahannya? Biasanya belum siapnya si bakteri. Belum siapnya bakteri, sudah dilakukan pemeliharaan, gitu. Jadi timbulnya tadi justru amoniak, karena kan kita memiliki pada tebar yang tinggi, banyak ikannya. Dengan banyak ikan, si feses tidak terlarut, akhirnya si ikannya kelimpengan kayak gitulah. Jadi akhirnya mati Mas ya. Gitu. Jadi memang betul-betul dipersiapkan terbentuknya vlog dulu. Gitu. Jadi ya kami memberikan edukasi seperti itu untuk sampai betul terbentuk vlog. Kalau nggak terbentuk malah resikonya lebih besar. Malah berbalik. Berbalik ya Mas. Berbalik. Ya. Baik, ini seperti kata Mas Roni berarti harus mengikuti pembinaan dan penyuluhan. Iya, petunjuk teknisnya diikutin betul-betul. Petunjuk teknisnya diikutin betul-betul. Baik, Mas kita harus jeda terlebih dahulu. Baik. Untuk itu pemirsa TVRI Sumatera Selatan, kami akan kembali dalam program Zona Tani. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Zona Tadi. Masih bersama Bapak Rodi Abriansyah, Mas Roni, selaku penyuluh perikanan Palembang. Tadi kalau kita sudah membahas bagaimana pembuatan bioflok dan lain sebagainya, Mas ya. Nah ini Roza juga ingin tanya nih Mas, penyuluh perikanan Palembang berarti di bawah Dinas Perikanan ya Mas ya? Seperti ini, kalau kami penyuluh perikanan ini untuk Satuan Administrasi Pangkalnya itu ada di Balai Riset Perikanan, Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Jakabaring Palembang. Tepatnya kalau kantor kami di belakang Bank Sumsel Babel Jakabaring, di depan bowling center. Depan bowling center? Iya, itu kantor UPT Kementerian, Kementerian Kelautan Perikanan langsung ya, membawahi 5 provinsi. Penyuluh di situ ada 5 provinsi, ada Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung. Kantor kami Balai Riset tadi membawahi 5 provinsi, penyuluh yang ada di 5 provinsi tersebut. Nah, kami tersebar di 5 provinsi tersebut untuk penyuluh perikanan. Kemudian kalau untuk Kota Palembang sendiri ya kami berjumlah 13 orang. Kemudian kami berkolaborasi dengan Dinas Perikanan Kota Palembang. Karena kan penyuluh ini memiliki wilayah, harus memiliki wilayah kerja. Sedangkan wilayah itu dimiliki oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini kan pemerintah Kota Palembang di bawah naungan OPD Dinas Perikanan Kota Palembang. Jadi kami bersinergi, berkolaborasi dengan Dinas Perikanan Kota Palembang untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat yang ada di Kota Palembang, masyarakat perikanan yang ada di Kota Palembang. Kami selalu bersinergi, berkolaborasi, bekerja sama, bahkan apapun kegiatannya seperti baru kemarin kami laksanakan itu kami ada sosialisasi implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Ya outputnya itu adalah bagaimana pembudidaya bisa memiliki NIB, nomor induk berusaha. Nah, di situ kami hadir dan Dinas Perikanan memiliki kegiatan tersebut untuk pembudidaya ini harus punya NIB, nomor induk berusaha, agar kiranya nanti ke depan perizinan, akses ke pembiayaan perbankan, kemudian yang lain-lainnya itu bisa dapat dengan mudah. Kalau kami di Kementerian Kelautan Perikanan sendiri sebagai penyuluh perikanan ini ada
Satu lagi aplikasi Satu Data di Kementerian Kelautan Perikanan yaitu KUSUKA, Kartu Pelaku Usaha Perikanan. Oke, itu manfaatnya apa tuh Mas? Manfaatnya ya kami nanti bisa mendata produksi pembudidaya yang ada di Kota Palembang, kemudian juga dari data tersebut untuk penentu kebijakan-kebijakan. Ternyata misalkan di Kota Palembang memiliki pembudidaya ikan dengan jumlah sekian. Oh berarti ya untuk jumlah yang sekian yang mana nih? Kecil, menengah, besar. Nah, ternyata yang kecil perlu ada pembinaan, ada stimulus-stimulus. Nah itu yang bisa kita lakukan. Satu lagi dengan KUSUKA ini pendataan ini ada juga kami di kementerian itu menerapkan untuk beasiswa untuk anak pelaku usaha perikanan. Ya, baik. Jadi anak-anak pelaku usaha perikanan ini yang ingin melanjutkan pendidikan baik itu tingkat SLTA ya atau lebih tepatnya kami itu di namanya SUPM, Sekolah Usaha Perikanan Menengah, sama di tingkat kuliahnya Poltek AUP namanya. Nah, nanti khusus perikanan Mas ya? Khusus perikanan, tapi ada jurusan, ada jurusannya, ada jurusan-jurusannya, ada fakultas-fakultasnya dalam hal ini kayak gitu. Ada jurusan budidaya, ada jurusan pengolahan hasil perikanan, ada jurusan penangkapan. Jadi kalau seperti untuk anak-anak nelayan seperti bisa ikut kuliah, bisa nanti juga mengembangkan usaha orang tuanya. Betul, jadi nggak putus ya usahanya. Nggak putus usahanya, terus menerus. Dan itu memang cita-cita dari pemimpin kita untuk agar kiranya usaha perikanan ini berkelanjutan. Betul. Berkelanjutan sampai dengan ya mungkin dalam hal ini orang tuanya menerapkan teknologi seperti ini misalkan. Oh harus diperbaiki nih dengan anaknya kita dapatkan ilmu itu kan nanti misalkan ke pembicaraan ke orang tuanya, Pak ini nih kita perbaiki ya Pak ya, perahunya agak lebaran, kemudian mesinnya yang seperti ini Pak, nanti kan daya jelajahnya bisa lebih luas. Betul. Ataupun alat tangkapnya ternyata alat tangkapnya seperti ini Pak, yang ramah lingkungan tuh seperti ini alat tangkapnya, jangan sampai kita merusak lingkungan. Kan itu edukasi dari anak ke orang tua, dari hasil kita anaknya kita lakukan sekolah, kita pendidikan kayak gitu. Nanti juga usahanya semakin berkembang Pak ya. Usahanya makin berkembang. Dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Betul. Oke, baik. Ini keren sekali Mas. Berarti selain penyuluhan juga ada program-program lain seperti itu ya? Ada program-program seperti itu. Oke, tadi juga Mas Roni juga sempat bilang sama Roza bahwa saja selain penyuluhan juga ada pemasaran seperti itu Mas. Nah ini apa nih Mas yang dibantu kepada masyarakat terhadap pemasaran tersebut? Kalau kami sendiri makanya kalau di masyarakat itu memang ada stimulan ya bahasanya. Stimulan itu ya bahasa umumnya mungkin bantuan. Tapi bantuan itu bukan semerta-merta misalkan masyarakat atau kelompok ya, kelompok perikanan membutuhkan 1.000 misalkan 1.000 benih. Kami juga tidak semerta-merta langsung 1.000 itu dilaksanakan gitu. Cuman tentunya nanti ada tim verifikasi. Verifikasi benar nggak dengan lahan luasan sekian, nanti kalau dikasih 1.000 bisa nggak nampungnya gitu. Terus dilihat juga kelompoknya gitu. Ini kelompoknya sudah jalan berapa lama. Terus usahanya tuh seperti apa. Fruktasi usahanya kira-kira seperti apa gitu kan. Yang jelas ya kita memberikan stimulan itu untuk membantu, bukan yang dari nol mau ada gitu, bukan. Tapi yang untuk membantu usaha yang sudah berjalan, stimulan lah, lebih kepada stimulan. Terus juga ada kegiatan-kegiatan memang untuk kemasyarakatan itu seperti gemarikan. Gemarikan itu gerakan masyarakat makan ikan. Ini harus didoktrin nih biar mau makan ikan ya. Itu anak-anak TK, anak-anak TK, anak-anak SD mulai dari usia dini itu udah diajarin untuk suka makan ikan. Oke, baik. Biar apa? Biar sehat, cerdas, kuat, pintar. Lagi-lagi untuk menciptakan generasi unggul. Betul, generasi unggul. Baik, keren sekali Mas. Ini mungkin singkat saja Mas ya. Ini yang terakhir dari program-program yang kita jalankan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan juga ini untuk membantu baik itu dari bioflok dan budidaya ikan lainnya, ini sebenarnya tujuan atau goals dari pemerintah itu apa sih Mas? Hanya satu,
untuk kesejahteraan masyarakat perikanan pada umumnya. Untuk kesejahteraan, Iya. karena dari situ mungkin bisa berkembang seperti itu, Mas. Betul, betul. Itu tujuannya. Kami baik. pun melakukan apapun pekerjaan yang kami lakukan sebagai penyuluh, kalau melihat masyarakat perikanannya, kelompok binaannya sejahtera, senyumnya Bahagia, Mas, ya. luar biasa. Oke, baik, harapannya semoga perikanan khususnya di Kota Palembang ini budidayanya semakin Amin. maju. Amin, amin. Dan kita bisa menghasilkan sendiri, Mas, ya. Amin. Atau bahkan bisa mengekspor seperti itu Betul. ya, mengirim Bisa. keluar. Oke, baik. Bisa. Terima kasih banyak Siap. Mas Roni sudah mengedukasi hari ini dan Siap. sudah memberikan Terima ilmu pengetahuan bagi pemirsa yang ada di rumah. Dan kita harus mengakhiri acara pada hari ini, Mas Siap. Roni. Untuk itu pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan program Zona Tani. Saya mewakili seluruh kerabat yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa kembali.